Habis. Kebakaran Villa Paduka. Selamat pagi pemirsa, kami membuka langsung informasi pagi ini dengan informasi kebakaran menghanguskan resort di kawasan wisata Tanjung Bira di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pemirsa. Dalam insiden ini 3 orang menjadi korban, 2 diantaranya bahkan tewas dengan kondisi yang hangus terbakar, terjebak di dalam kamar mandi resort. Jenazah keduanya telah disemayamkan di Rumah Sakit Sultan Daeng Raja, Kabupaten Bulukumba. Sementara 1 korban yang mengalami luka telah mendapatkan perawatan. Petugas ini menggerakkan 5 unit mobil damkar beserta 30 orang personel untuk memadamkan api di resort yang terbakar ini. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Masih belum diketahui ya, yang meninggal ini apakah memang terjebak atau apa? Terjebak atau tapi jasadnya ditemukan di kamar mandi ya, Ti? Ya. Masih dari informasi kebakaran, sebanyak 33 bangunan termasuk Mapolsek dan juga pos Babinsa di Pasar Kelurahan Concong Luar, Kabupaten Indragiri Hilir Riau ini hangus terbakar. Api dengan cepat merambat dan membakar sebagian gedung yang berisikan pengolahan udang ebi ya. Dan memang kejadian ini berlangsung saat proses perebusan berlangsung, di mana api dari tungku diduga membesar dan sulit dikendalikan. Material bangunan yang mudah terbakar juga membuat kobaran api cepat membesar. 26 rumah warga termasuk kantor Polsek dan pos Babinsa serta 7 gudang hangus terbakar dilalap si jago merah. Penyebab pasti kebakaran pun masih terus diselidiki oleh petugas di lapangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Arif Fadil. Selamat pagi Rati. Pagi. Sehat ya, Ti? Alhamdulillah sehat, Rifi. Sehat lah. Sehat ya. Ya sehat mental, sehat fisik. Gak enak banget sih, yang pertama disebutin sehat mental dan juga sehat fisik ya. Mungkin yang saat ini kurang sehat mental dan kurang sehat fisiknya karena menghadapi kemacetan akibat jalanan berlubang. Di wilayah Setu Babakan, Jakarta Selatan. Potretnya seperti apa, kabarnya penuh dengan lumpur, lubang-lubang. Dan juga menghambat aktivitas rutinitas masyarakat yang mayoritas mungkin para pedagang ya biasa. Nah itu dia ya kan. Duh, ekonomi goyang nih, kata dia begitu. Gara-gara jalan rusak. Oh, saya berpikir ekonomi goyang gara-gara ada faktor geopolitik. Tadi malam pertemuan yang cukup baik ya, disambut baik oleh beberapa pihak. Menjadi sorotan? Betul. Semua pihak banyak yang diundang ke Istana Negara ya, Via? Menunjukkan bahwa pemerintah itu membutuhkan juga masukan dari para senior-senior. Iya, dari para tokoh-tokoh, dari para expert. Dan juga Menteri Kabinet Merah Putih pastinya ya. Nanti kita akan bahas mengenai hal itu, tapi kita tahan dulu. Kita hadirkan dulu informasi yang lain pemirsa. Ada angin puting beliung yang menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ya kalau kita lihat detik-detik munculnya awan hitam ya Ratih ya. Ini disusul dengan angin puting beliung yang berada di atas perkampungan warga di Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Mungkin warga melihat yang di lokasi melihat ini cukup membuat panik ya dan khawatir begitu. Karena angin juga berdampak pada 45 rumah di 2 RT di Desa Tambak Romo, Kecamatan Padas yang akhirnya mengalami rusak akibat terjangan angin puting beliung. Banyak atap rumah dan juga genting rumah yang disapu oleh angin dan ada juga rumah serta kandang ternak warga bahkan ambruk ya, tertimpa pohon yang tertiup angin kencang. Pihak BPBD dan tim gabungan seperti TNI dan Polri terus menginventarisir dan menyisir dampak dari bencana angin puting beliung. Cuaca memang belum bisa dipastikan kondusif ya. Kondusif. Jadi harapannya masyarakat tetap memitigasi. Ya. Kalau bisa ya setiap hari sebelum beraktivitas atau malam sebelum tidur dipantau tuh ya.
BMKG, Ya, ataupun di online juga banyak sih ya, Vi. nah, karena juga kita ketahui intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Tuban, Jawa Timur, ini mengakibatkan banjir bandang di sejumlah titik dan mengakibatkan ratusan rumah dan fasum atau fasilitas umum terendam banjir. Dari data BPBD Kabupaten Tuban, sebanyak 6 kecamatan ini terdampak banjir, ya, membuat akses jalan desa lumpuh, puluhan hektar penghidupan masyarakat ya seperti persawahan ini terendam oleh air. Tidak hanya persawahan saja, ternyata juga fasilitas umum seperti gedung sekolah ini juga tak luput dari genangan banjir. Jadi pasca surutnya air, BPBD Tuban dan relawan melakukan pembersihan material lumpur di sejumlah sekolah. Belum diketahui bagaimana total kerugian yang diderita akibat banjir tersebut, namun petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Baik, kita bergeser ke informasi kriminal pemirsa. Usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri, korban diduga perampokan dan pembunuhan di perumahan Prima Lingkar Asri, Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat, ini dimakamkan oleh pihak keluarga. Tampak keluarga dan kerabat mengiringi pemakaman, bahkan salah seorang anak perempuan korban ya tak kuasa menahan tangis melihat orang tua mereka dimakamkan. Pasangan suami istri diduga menjadi korban perampokan di rumahnya. Pak Sutri ditemukan di kamarnya dengan kondisi bersimbah darah yang diduga akibat pukulan benda tumpul. Jadi korban ditemukan sudah tidak bernyawa secara terpisah, di mana sang suami ditemukan di atas kasur dan sang istri ditemukan di lantai. Meski pada saat itu kondisi kritis gitu ya. Diketahui sejumlah barang bukti, maksud kami barang di rumah hilang seperti gelang emas serta 2 kunci mobil. Pelaku diduga lebih dari 1 orang membobol rumah korban dengan cara memanjat pagar dan mencongkel jendela rumah. Sebenarnya kita juga masih terus mengupdate ya, bagaimana pendalaman dari pihak kepolisian, karena yang di media sosial beredar katanya tidak hanya terkait perampokan saja, tapi itu ada background dari ada unsur lain. Ada unsur lain, tapi masih perlu dikonfirmasi ya kepada pihak kepolisian. Oke, pemirsa, ini ada juga informasi berikutnya. Warga Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ini digemparkan dengan penemuan 2 mayat di dalam mobil yang tengah terparkir di sebuah rumah kosong, di mana kedua korban ini diketahui bernama Muhammad Afzal dan Firza Afzal. Ditemukan di dalam karung ya, di mobil yang terparkir di rumah kosong. Warga yang menemukan korban mengetahui mobil terparkir di halaman rumah dan ini diketahui sejak hari Minggu ya. Ya. Petugas kepolisian yang melakukan penyelidikan peristiwa ini menjelaskan bahwa keduanya ini merupakan korban kejahatan di wilayah Bogor dan para pelaku membuang jasad korban di wilayah hukum Polres Cimahi. Saat ini kedua jasad korban dibawa ke Kabupaten Bogor untuk dilakukan otopsi. Penanganan perkara juga dilakukan sepenuhnya oleh Satreskrim Polres Bogor. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Mobil minibus terbakar, ini menyambar 1 motor dan kios toko kelontong di ruas jalan desa, tepatnya di Dusun Saragan, Desa Banyu Rojo, Kecamatan Mertoyun Dandi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Selasa petang kemarin. Tim damkar dari Kabupaten dan Kota Magelang yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman api. Saksi mata menyebutkan sempat melihat mobil sedang berhenti di toko kelontong dan diduga sedang menyuplai BBM eceran. Tiba-tiba melihat mobil dan seorang warga dari kios toko itu terbakar ya. Akibat kejadian ini 3 orang mengalami luka bakar, terutama seorang korban menderita luka bakar bahkan hingga mencapai 90%.
belum diketahui secara pasti. Masih banyak dugaan-dugaan ya yang diperoleh dari lokasi, dan tentunya petugas kepolisian pun masih akan terus mendalami peristiwa yang merenggut korban. Ada 3 korban tadi mengalami luka bakar ya berarti. Ya. Ya, kecelakaan beruntun lalu lintas ini juga terjadi di turunan exit tol Bawen di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dengan melibatkan banyak kendaraan ya, ada total 10 kendaraan. Jadi ada truk box yang melaju dari arah Semarang menuju Salatiga. Saat mendekati simpang exit tol Bawen, ini tiba-tiba truk mengalami gagal rem sehingga menghantam sejumlah kendaraan yang sedang mengantri di lampu lalu lintas. 8 pengendara sepeda motor itu kondisinya terjepit badan truk dan juga separator pembatas jalan. Sedangkan 1 unit mobil Rings pada bagian belakang ini karena benturan keras dari truk tersebut. Kepanikan sempat terjadi pemirsa lantaran memang beberapa korban pengendara motor berada posisinya di bawah truk. Evakuasi cepat dari warga sekitar bersama pihak kepolisian dan juga petugas medis dari rumah sakit di dekat lokasi ini turut andil juga menyelamatkan para korban. 8 orang mengalami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kembali lagi dengan adanya informasi kecelakaan lalu lintas mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati. Ya. Karena kalau berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas, takutnya bukan kita saja yang menjadi korban, tapi pihak-pihak lain juga bisa menjadi korban. Nah, jadi sebelum berkendara pastikan kendaraan tersebut laik jalan. Kita juga cukup prima untuk mengendarai kendaraan ya. Oke, himbauan-himbauan sudah kita sampaikan untuk keselamatan. Nah, bagaimana dengan arus lalu lintasnya sendiri pada pagi hari ini? Bergabung yuk dengan rekan-rekan dari NTMC. Sudah ada Bribtu Eklesia yang berada di sekitaran Cawang, Jakarta Timur. Silakan, Eklesia, Bribtu Eklesia. Baik, terima kasih Ari dan Rati. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawaoki, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Pancoran maupun MT Haryono. Pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Terjadi sedikit ketersendatan, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Halim yang akan menuju ke arah Cililitan maupun arah sebaliknya juga tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar pada pagi hari ini. Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Pancoran juga tampak cukup ramai dan sama halnya terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu serta marka jalan yang berlaku. Dari kawasan ini terdapat jalur busway, kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 223 kasus laka lantas yang mengakibatkan 15 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat dan 307 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 72% terjadi pada waktu siang hari. Dan dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga jalanan yang tidak rata akibat curah hujan. Dan bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Ari dan juga Rati. Silakan.
Baik, ke Malaysia beli selasih. Cakep. Bribtu Eklesia, terima kasih. Yeah. Selamat bertugas dan juga beraktivitas kembali. Next mungkin kalau cuma mau nyari selasi titip saya. Di warung depan Lah, rumah kenapa? ada jual Saya kan selasi. pengen buang-buang uang Wow. belinya di Malaysia. Wow. Sedekah jangan lupa sedekah. Oh, iya benar. Terima kasih ya Rifki. Zakat jangan lupa zakat. Ingetin juga ya, terima kasih ya. Berpuasanya paling penting jangan lupa juga. Oke, kita harus dulu sinak ya, nanti kita hadirkan informasi pemerintah ini resmi mengumumkan kebijakan pemberian tunjangan hari raya kepada ASN, TNI dan juga pensiunan. Polri juga pastinya ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali bersama kami pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini kembali lagi menggelar operasi tangkap tangan. Kali ini OTT atau operasi senyap dilakukan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah dan menjaring Bupati Pekalongan Fadia Rafiq. KPK belum secara rinci menjelaskan ya terkait perkara OTT yang berlangsung di Pekalongan, Jawa Tengah. Termasuk juga dugaan tindak pidana yang juga masih terus didalami oleh penyelidik. Sesuai ketentuan KUHP, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Bupati Pekalongan Fadia Rafiq tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa pagi kemarin. Kedatangannya usai yang bersangkutan terjaring OTT. Mereka tidak diturunkan di depan gedung selayaknya pihak yang terjaring OTT sehingga belum diketahui berapa jumlah orang yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut. Sementara itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Yakut mempra-peradilankan KPK atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji 2024. Sidang mengagendakan pemanggilan pihak termohon yaitu KPK. Agenda sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 Februari namun ditunda karena ketidakhadiran dari pihak KPK. KPK ini optimistis bisa membuktikan bertindak dengan benar dengan menetapkan pemohon sebagai tersangka. Antara lain karena memiliki laporan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan pemberian tunjangan hari raya kepada ASN, TNI, Polri, dan juga pekerja swasta, serta bantuan hari raya untuk pengemudi ojek online. Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian Bidang Perekonomian mengumumkan kebijakan pemberian THR kepada ASN, TNI, Polri, pekerja swasta, dan juga pengemudi ojek online. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, pemerintah mengalokasikan 55 triliun rupiah dari anggaran negara untuk THR ASN pada periode Idul Fitri 2026. Angka ini meningkat 10% dibandingkan anggaran THR sebelumnya. Pemerintah juga mengumumkan bantuan hari raya untuk pengemudi ojek online mencapai 220 miliar rupiah dibagikan kepada 850 ribu mitra penerimanya. Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee menyebutkan untuk THR karyawan swasta harus cair paling lambat H-7 Lebaran dan dilarang untuk dicicil. Sebelum Hari Raya Keagamaan, namun perusahaan. Pemirsa, konflik yang semakin memanas antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah ini berdampak langsung ya terhadap ratusan warga Nganjuk yang tengah menunaikan ibadah umroh di Arab Saudi. Ada sekitar data yang kami peroleh 100 jemaah umroh yang berasal dari Kabupaten Nganjuk ini dilaporkan masih berada di Makkah dan Madinah. Jemaah dipastikan dalam kondisi aman berada di Tanah Suci.
Pihak penyelenggara umroh dan haji mengatakan saat ini terdapat 3 grup jemaah yang masih berada di Mekah dan juga Madinah. Salah satu rombongan diantaranya merupakan jamaah Sholawat Janur pimpinan Gus Arafat Aji Soko dari Selorejo. Hingga kini pihak penyelenggara umroh dan haji belum mendapatkan informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi maupun dari KJRI Jeddah terkait kondisi terbaru dan juga kepastian penerbangan Jeddah. Perang, bom, aman? Oh, aman Pak. Di Riyadh itu yang ada. Ya, tentu juga kita harus juga benar-benar memilah-milih lah ya berita karena khawatir masyarakat atau keluarga yang berada di tanah air. Jadi khawatirnya berlebihan dengan penyebaran informasi hoax atau informasi-informasi dengan teknologi AI itu. Ya. Ada kan yang sebuah pesawat komersil sipil yang melihat ada rudal seliweran. Ya menurut saya sih yang kayak gini nih harus di cross check dulu ya, Vi. Ya, jangan langsung dipercaya, langsung traveling pikirannya nanti, waduh saudara saya, anak saya, istri saya, suami saya sedang berada di tanah suci. Karena kan juga kabarnya kalau kita mengutip dari pernyataan Kementerian Haji dan Umroh kan Kerajaan Arab Saudi juga masih membuka ruang untuk jamaah datang untuk umroh. Berarti dalam arti kondisinya masih cukup aman dan juga kondusif untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Kita harus tidak lusinak, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan, Vi. Kemarin kita juga menyaksikan bersama-sama Presiden Prabowo Subianto ini mengundang sejumlah mantan presiden, wakil presiden Republik Indonesia, serta sejumlah tokoh politik ke Istana Negara Jakarta. Apa saja yang dibahas, kita akan membahas selengkapnya saat ini. Sejak Selasa petang, sejumlah tamu undangan telah datang ke Istana Negara Jakarta. Di antaranya Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan 17 Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-11 Budiono, serta Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Tidak hanya itu, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga turut hadir di istana dan langsung disambut Presiden Prabowo Subianto. Menurut Seskap Teddy Indrawijaya, selain mengundang mantan presiden dan wakil presiden, Presiden Prabowo juga mengundang sejumlah menteri luar negeri, ketua umum partai politik, serta sejumlah tokoh lainnya. Dalam pertemuan tersebut akan dibahas sejumlah isu strategis, termasuk dinamika geopolitik global. Presiden Prabowo akan meminta langsung pandangan dari sejumlah tokoh negara tersebut. Bapak Presiden mengundang langsung seluruh presiden terdahulu, seluruh wakil presiden terdahulu, kemudian para menteri luar negeri terdahulu, termasuk juga para ketua umum partai politik yang di parlemen. Kemudian alhamdulillah hampir sebagian besar hadir. Tentunya ini nanti malam untuk berdiskusi, bersilaturahmi, saling bertukar pandangan. Bapak Presiden ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut. Kira-kira itu. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran kemarin. Beliau menelpon saya, kemudian menjelaskan posisi Iran. Tentu saja kami menyampaikan juga sikap Indonesia bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi. Kemudian kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah satu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan. Dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Beliau menjelaskan pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal. Beliau menjelaskan itu, mungkin juga sudah beliau jelaskan pada waktu di MUI dan Ormas Islam.
Lalu beliau juga menjelaskan tentang perkembangan tentang Iran, Israel hari ini. Oke, pertemuan sudah berlangsung meskipun mungkin kalau dibilang 99% hadir, 1% yang nggak hadir. Gitu. Kenapa yang disorot 1%? Kan 99%-nya hadir ya, makanya itu dia. Kan sudah diberikan rilis ya, ada memang kegiatan keluarga di Bali seperti itu, tapi pertemuan sudah terjadi. Nah, untuk membahas hal ini, kita sudah hadirkan sejumlah narasumber pemirsa yang hadir di studio. Ada Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, ada Profesor Gun Herianto. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Prof. Pagi, Prof. Terima kasih berkenan hadir. Dan juga ada Mas Muhammad Putra Hutama atau Mas Tama ya, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Tama. Mas Tama, selamat pagi. Mas Tama ini pagi-pagi kita kontak dan langsung hadir. Langsung hadir untuk memberikan konfirmasi. Sebenarnya kemarin ini kan menjadi sorotan media juga dan publik ya. Sejumlah tokoh diundang, kemudian presiden, wakil presiden yang pernah menjabat. Walaupun tadi Riffi mengatakan ada 1% yang nggak hadir. Tapi kalau berbicara mengenai konteks kemarin, apa saja yang didiskusikan oleh Bapak Presiden dengan tokoh-tokoh yang kemarin diundang ke istana? Spill dong, Mas Tama. Ya, jadi kalau kita tahu bersama bahwa ini kan tradisi yang baik ya. Bapak Presiden melakukan dialog gak cuma saat ini saja, dialog juga sudah dilakukan sebelumnya. Dan tentunya saat ini ketika saat ini ada konflik yang tereskalasi. Sebelumnya kita tahulah ada ketidakpastian ini kan semakin meningkat, Mas Mbak, saat ini. Tentunya dengan geopolitik, sebelumnya di bulan Januari ada penculikan Presiden Venezuela yang tentunya kita juga terkaget-kaget dan saat ini juga sebenarnya sudah diprediksi, namun ternyata lebih cepat dari apa yang sebenarnya diduga. Ada konflik di Timur Tengah, tentunya ini juga ada dampaknya, dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian kita. Tentunya dengan Bapak Presiden melakukan dialog dengan pemimpin terdahulu gitu ya, presiden-presiden, para tokoh juga, wakil presiden, Pak mantan Menlu, termasuk juga para tokoh partai politik dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk berdiskusi, berdialog, mendapatkan masukan dan ya menyampaikan beberapa hal khususnya terkait dengan apa yang menjadi dasar pemerintah saat ini, tentu yang mengedepankan kepentingan nasional dalam melakukan beberapa kebijakan-kebijakan dan tentunya ini sinyal yang baik bahwa di situasi yang saat ini tidak pasti, di situasi yang saat ini kita pahami bahwa tantangan semakin tinggi, persatuan itu hal yang penting untuk dilakukan. Itu sebenarnya pesannya. Tapi lebih membahas mengenai geopolitik atau justru ya ini kan momennya Ramadan ya. Mungkin ini momen juga untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa ya pemerintahan saat ini guyup, mengajak komunikasi dengan semua pihak. Ya, tentu tadi yang saya sampaikan bahwa ini tradisi yang baik, berdiskusi, berdialog, dan saat ini pun tadi kita ada tantangan yang sangat besar sekali. Bayangkan Mbak, Mas, dampaknya ini tentu yang kita tidak mau adalah ketika skenarionya adalah ini konflik yang berkepanjangan, Selat Hormuz ditutup, kita juga bergantung minyak salah satunya juga dari Arab Saudi, 3 besar. Kalau kita tahu bersama, selain dari Nigeria, Angola, kita beli dari Arab Saudi. Meskipun blessing in disguise, kita juga memiliki komitmen dengan Amerika Serikat untuk membeli minyak mentah dari sana. Namun kita harus pahami bersama bahwa nggak hanya stoknya saja, tapi harganya juga bisa meransak atau bisa naik gitu ya. Dan kalau harga naik, tentunya juga akan menekan APBN kita. Sensitivitas APBN kita, kenaikan $1 dari harga minyak mentah per barrels gitu ya, itu akan berpengaruh terhadap tadi belanja negara yang bisa meningkat sekitar 10 triliun dan juga ada defisit yang melebar 6,8. Nah, ini tentunya hal-hal ini kan kita di KSP juga lagi mencoba sedang melakukan kajian skenario yang tentunya skenarionya jika ini berlangsung cepat seperti apa kepada Indonesia terhadap APBN, terhadap nilai tukar, terhadap nantinya besaran belanja kita, terhadap inflasi, apa kebijakan yang harus diambil. Nah, itu kan kerja-kerja yang kita lakukan kajian meskipun nantinya akan dari Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait lainnya. Oke, Mas Tama, sebelum bergeser ke Prof Gun ya, saya coba mungkin meramunya itu begini, Mas Tama. Pertemuan tadi malam itu penting dan guyup sekali. Dan makanya pagi ini, Apa Kabar Indonesia Pagi sengaja mengangkat ini untuk kita sebarluaskan nih, ya, narasi-narasinya dan lain sebagainya. Kenapa?
Karena kalau bicara soal media sosial, Mas Tama, wah ini menarik nih. Ini banyak sekali konten-konten negatif gitu ya, bicara soal kebijakan yang ditempuh, terutama bicara soal geopolitik gitu, ya kan? Dari peristiwa longsor banjir bandang di Sumatera saja sudah banyak narasi-narasi soal sawit misalnya gitu. Lalu juga urusannya apaan sih sampai mau jadi mediator dan lain sebagainya. Nah sekarang seperti sudah diperlihatkan nih oleh pemerintah kepada publik begitu. Karena inikah pertemuan tersebut berlangsung untuk mengcounter begitu stigma negatif, konten-konten negatif yang sudah cukup masif begitu? Atau memang ya untuk memberikan aja momentum Ramadan, kesempatan menjelaskan kepada publik? Ya, jadi yang saya sampaikan ini sinyal sebenarnya, Mas. Oke. Sinyal bahwa pentingnya untuk menjaga persatuan, terus juga sinyal bahwa Bapak Presiden selalu mendengarkan dari berbagai macam pihak ya. Artinya Pak Presiden melek juga ya terhadap konten-konten tersebut. Ya, tentu dong pasti kan itu juga pasti dipantau. Apalagi Pak Presiden kan juga beberapa kali kesempatan juga menyampaikan beberapa concern-concern dan termasuk tadi ya itu kan juga bagian dari mendengarkan, terus juga meluruskan pemahaman-pemahaman yang kira-kira itu dapat diluruskan gitu ya. Termasuk juga ada beberapa hal yang tentunya bisa jadi informasi belum tersebar luar belum mencapai ke masyarakat secara utuh dan ini disampaikan. Contoh ya tadi yang disampaikan ya kayak beberapa hari terakhir yang berserakan di media sosial. Contoh seperti agreement on reciprocal trade itu kan ada beberapa hal yang tentunya juga diluruskan. Ada yang kebetulan kami tenaga utama di bidang industri perdagangan keuangan, kami juga ikut melakukan diskusi-diskusi dan ikut memberikan masukan juga ke Kementerian Koordinator Perekonomian, khususnya Deputi Kerjasama Ekonomi dan Investasi. Tentunya itu juga kita juga bagian dalam pengalaman program ini menyampaikan informasi ini ke publik. Jadi sebenarnya ya tadi saya bilang ini sinyal bahwa perlu adanya bahwa Pak Presiden itu mendengarkan masukan-masukan. Itu dua arah pertemuan malam tadi ya berarti. Oh, dua arah kan juga ada feedback dan lain-lain ya. Jadi kalau dari informasi yang kami dapatkan dan yang juga sudah disampaikan oleh Pak Seskap dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah juga melakukan rilis. Jadi tentunya kalau saya lihat ini sinyal bahwa pentingnya persatuan. Di saat yang seperti ini kita harus tantangan semakin besar dan ada beberapa hal yang kritik tentu akan diterima dan ada beberapa hal yang tentu harus diluruskan juga. Karena begini Mas, masyarakat kan melihatnya kok kayak mendadak begitu ya Vi. Apakah memang pertemuan ini sudah direncanakan atau memang karena ada faktor-faktor lain yang sehingga pemerintah khususnya Presiden harus mendapatkan masukan cukup banyak untuk merumuskan sebuah kebijakan apa nih nanti yang akan dikeluarkan mungkin ya atau langkah apa yang akan dilakukan oleh Presiden begitu? Ya kalau mendadak atau nggak mendadak, kalau saya lihat kan biasanya Pak Presiden sudah terencana ya. Ya kalau mendadak tuh kita nggak tahu definisinya mendadak itu seperti apa. Namun kita kembali ke konteks saja apa yang ditunjukkan oleh saat ini oleh pemerintah. Bapak Presiden menunjukkan bahwa sinyal-sinyal kita berdialog tentunya juga meluruskan beberapa hal termasuk tadi ya Indonesia kan atau pemerintah mengedepankan kepentingan nasional. Apapun itu yang lagi dilakukan termasuk bersepakat dengan Amerika Serikat dalam kerangka agreement on reciprocal trade. Ini juga kepentingan nasional. Kita tidak mau kehilangan 4-5 juta pekerja kita di sektor industri padat karya. Nah, ini hal-hal yang tentunya perlu kita sampaikan juga ke publik. Meskipun imbas dari geopolitik yang sedang terjadi. Tentu. Geopolitik yang kami sampaikan ya tentunya itu saat ini ketidakpastian sangat tinggi sekali, Mas, dan itulah yang harus kita tunjukkan sinyal-sinyal persatuan tersebut. Prof Gun, saya ke Anda, Prof. Masyarakat tentu kalau bicara komentar kan maha benar netizen dengan segala komentar, begitu ya. Nah artinya ngapain sih kesini, ngapain sih gitu, ngapain sih nanam sawit banyak banget, ngapain begini, MBG, iya kan segala macam lah begitu ibaratnya. Pangan dan lain sebagainya. Tapi akhir-akhir ini pemerintah cukup goncar juga, mengcounter tudingan-tudingan atau konten-konten yang cenderung negatif tadi itu dengan narasi-narasi yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Anda melihat ini sudah tepat dilakukan saat ini? Iya, memang sebagai sebuah proses ya, kerja-kerja public relation politik yang dilakukan pemerintah itu penting dilakukan, seperti pertemuan tadi malam. Jadi konteks pertemuan tadi malam menurut saya dua.
Pertama adalah mitigasi dari berbagai ketegangan yang membuat situasi tidak nyaman dan tidak pasti. Ya, kekhawatiran masyarakat yang berlebihan. Bukan hanya masyarakat, tapi juga pemerintah sendiri. Karena apa? Kebijakan-kebijakan yang nanti terimbas ya dari ketegangan dalam konteks geopolitik yang kemudian menekan Indonesia pasti juga. Ya. Kenapa? Karena Menekan itu Indonesia, kemudian arahnya kan ke karena kan masyarakat, bersifat interdependen. Apa yang terjadi di Iran pasti berpengaruh pada banyak sekali negara, termasuk Indonesia. Sehingga kemudian perlu memitigasi banyak hal. Dalam konteks itulah maka pertemuan-pertemuan dengan para pemimpin sebelumnya dari pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah dilalui itu menjadi penting. Termasuk juga menurut saya keluar ya bagaimanapun langkah-langkah strategis perlu dilakukan oleh Presiden untuk memastikan bahwa arah untuk merespons ya ketegangan konflik yang sedang terjadi di Iran versus Israel, Amerika dan mungkin juga melibatkan nanti banyak negara. Itu perlu langkah-langkah yang strategis dilakukan oleh Presiden. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya ini yang sering disebut sebagai Groningen model ya. Jadi model pendekatan untuk merangkul banyak pihak, duduk bersama dan tentu harapannya berimbas pada citra dan reputasi positif pemerintah. Ini menurut saya bacaan saya begini. Jadi tidak murni hanya untuk. Iya jelas ya, jelas selalu ada intensi kan, nggak mungkin hanya semata-mata mitigasi. Karena apa? Di dalam negeri sendiri ketidakpastian, ketidaknyamanan tinggi. Contoh misalnya kehadiran Indonesia dalam BOP, ya kan? Itu kan tidak ajak. Karena menimbulkan juga polemik di masyarakat. Polemik. Kemudian juga beberapa pernyataan dan tentu kebijakan ya di bawah Presiden Prabowo itu bagaimanapun direspon oleh banyak orang ya kan di dalam negeri sehingga muncul yang disebut polemik, betul ya? Ada perbincangan, ada pemberitaan dan macam-macam dan itu kalau tidak dimitigasi dengan cara-cara yang baik itu bisa menjadi bola liar. Sehingga saya memahami pertemuan tadi malam adalah salah satu ikhtiar ya kan pemerintah dalam konteks ini adalah Presiden Prabowo untuk membuat situasi dalam negeri lebih stabil dengan cara merangkul ya kan banyak pihak termasuk para tokoh, termasuk mungkin juga mereka yang berpengalaman ya dalam hal ini misalnya mantan-mantan menteri luar negeri maksud saya, kemudian juga para pimpinan partai politik. Nah ini kan udah jelas pimpinan partai politik, mantan presiden, mantan wapres, ini semua adalah berada orang yang punya masa semua itu ya. Orang yang punya masa dan punya juga pengaruh ya. Ya, bukan hanya punya masa, tapi punya pengaruh ya di basisnya masing-masing. Sehingga ya kalau kita membaca langkah komunikasi politik bukan ya jelas itu langkah komunikasi politik untuk membangun analisa seorang besarnya understanding. Tapi sebenarnya apa kan biasanya begini kalau presiden bertemu dengan mungkin MUI dan lain sebagainya itu kan ada tema utamanya begitu kan ada satu poin yang memang dibahas begitu. Kalau ini Anda melihat apa poin yang narasi apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah khususnya kepada masyarakat? Ya yang jelas ini kan jelas ya ada satu situasi yang pemerintah sendiri harus hati-hati. Contoh misalnya, tadi udah disebut misalnya ketidakpastian dalam konteks ekonomi, ya, geopolitik, termasuk implikasi dari geopolitik, termasuk implikasi-implikasinya. Nah ini pasti kan jadi bahan perbincangan tadi malam. Nah tapi di luar itu ada tekanan juga kan, contoh misalnya untuk supaya Indonesia keluar dari BOP misalnya, betul ya. Dan ini kan juga butuh kehati-hatian langkah presiden. Saya yakin meskipun Prof izin ya kalau Anda sudah menyinggung soal minta keluar dari BOP kan terbelah juga gitu. Betul. Artinya ada juga ulama-ulama yang minta jangan segera keluar. Karena ini satu kendaraan yang kita berikhtiarnya murni terciptanya perdamaian khususnya di Palestina kan begitu. Ya justru itu karena keacakan termasuk juga MUI misalnya meminta untuk keluar kan dari BOP. Tapi dan bukan hanya maksud saya beberapa ulama lainnya. Iya, saya tidak mengatakan bahwa ada klaster-klaster. Ya jelas itu ada respons ya pasti. Kenapa? Karena pola tadi saya sebut ada keacakan dalam komunikasi dalam menyikapi BOP itu yang disebut dengan latitude ya. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang non komitmen. Itu wajar.
Tetapi tugas pemerintah adalah membangun yang disebut dengan kepercayaan publik kan. Kalau misalnya ketidakpercayaan itu muncul, membesar, maka akan muncul ketidakstabilan. Nah, itu resikonya. Maka kemudian saya melihat langkah yang dilakukan tadi malam adalah untuk memitigasi supaya kemudian stabilitas dalam negeri terjaga. Kemudian langkah ke depan yaitu soal mungkin narasi dan kebijakan menyangkut eksternal keluar itu juga bisa kemudian terkontrol. Melalui apa perbincangan dengan para tokoh, karena kalau tokoh-tokoh sendiri misalnya yang punya basis massa itu tidak berada dalam frekuensi yang sama, itu kan bahaya bagi presiden. Gitu. Nah itu dia. Politik rangkul kan gitu ya. Termasuk mungkin salah satu tokoh yang juga tidak hadir. Mau disinggung ke Prof Gun juga ya kayaknya harus ya. Nanti kita akan ke situ ya Prof Gun ya, dan juga Mas Tama ya. Kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan saat lagi. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah kehadiran Bang Henry Satrio, analis komunikasi politik Universitas Paramadina. Selamat pagi, Bang Hensat. Selamat pagi ya. Selamat pagi ya. Dinantikan dari tadi. Sayang nih satu segmen tadi nggak ada. Aduh. Memang bukan begitu di setnya udah. Supaya rasa penasarannya supaya timbul. Pertanyaan yang utamanya diajukan di Karena begini, kalau kita mengundang kan kita ingin Bang Hensat hadir. Kalau kita mengundang gitu kan. Seperti halnya mungkin Pak Prabowo Subianto mengundang Ibu Wah, saya tahu ini. Saya pertanyaannya Bang. Kemarin walaupun sudah dikatakan ini ada acara internal, tapi Anda melihatnya sebenarnya dengan ketidakhadiran Bu Mega, kemudian juga beberapa kali mungkin politisi PDI Perjuangan yang mengkritisi terkait POP dan lain sebagainya, atau kebijakan pemerintah. MBG. Ya, memang saya rasa dia harus menjaga posisi untuk mengambil hati rakyat ya. Karena kan memang saat ini posisi pemerintah tidak terlalu strategis menurut saya, karena ada kontroversi BOP, ada kontroversi anggaran pendidikan walaupun sudah dijelaskan sama Mas Eskap ya. Kemudian ada kontroversi Koperasi Merah Putih, Agrinas yang ngirim yang mengimpor banyak sekali truk dan pickup itu. Jadi posisinya secara politik mungkin Megawati ingin memastikan bahwa dia ada beberapa hal yang tidak setuju dengan policy pemerintahan saat ini. Sebetulnya pertanyaan besarnya juga, kenapa kemudian Pak Prabowo sampai mengundang itu? Sebetulnya kan kalau nggak ngundang ya nggak apa-apa. Ini kan lebih ke silaturahim aja kemarin itu. Tapi karena kemudian dibungkus seperti ada sesuatu hal yang penting, jadi lebih ke meminta dukungan tuh terlihatnya kemarin. Poin nomor 2-nya Prof Gun itu kayaknya tadi. Jadi karena meminta dukungan. Jadi bukan mitigasi imbas geopolitik ya, bukan ya? Ya itu kan dia ngasih tahu aja nih lagi kayak gini nih situasinya. Tapi kan nggak geopolitik aja itu yang disampaikan, karena ada Prof Dadan di situ. Berarti dia kemarin ngomongin MBG juga kan. Terus ada. Ya intinya mengcounter apa yang beredar di media sosial rame inilah kan begitu kan. Iya betul. Dan kemudian dengan mengundang para presiden itu kan diharapkan para presiden ini juga menenangkan masanya gitu. Ibu Mega memang kemarin ada Mbak Puan, tapi kan dia hadir sebagai ketua DPR. Tapi tadi memang garis bawah pertanyaannya itu menarik sekali. Apakah kemudian posisi PDI saat ini memang sudah benar-benar oposisi dan berjarak ya? Karena kan selama ini Presiden Prabowo tidak pernah mengambil kenikmatannya PDI Perjuangan loh. Jadi artinya nggak dikotak-atik tuh kenikmatannya PDI Perjuangan, dipersilahkan aja begitu. Jadi ini lebih ke simbol ingin memperlihatkan ke masyarakat bahwa saya hari ini berseberangan gitu. Saya nggak mau masuk ke personal issue ya, seperti di sana ada Jokowi, dia juga belum beres sama Jokowi, ada SBY, dia juga belum beres sama SBY. Bang Hensa, ini kontraproduktif nggak buat mereka? Karena tadi di segmen sebelumnya kita mengulasnya dengan Mas Tama dari KSP dan juga Prof Gun sebagai guru besar ilmu komunikasi. Ini sebetulnya momen yang positif, momen baik begitu ya. Artinya ingin menunjukkan kepada publik di tengah dengan konten-konten yang banyak berseliweran, narasi-narasi, polemik-polemik, bahwa pemerintah diguyup, mau mendengar. Pemerintah ada diskusi dua arah dan lain sebagainya gitu. Iya, tapi kan kemarin diskusinya dengan elit aja ya. Walaupun ada Bang Dasko, ada Mbak Puan yang mewakili DPR. Tapi yang kita lihat kan begini, Megawati ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa dia tidak berada dalam lingkup pemerintahan. Tapi kan kita nggak pernah tahu hubungannya Megawati dengan Prabowo butuh gimana. Pemikiran daripada tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh utama, circle yang luar biasa begitu.
pasti nanti bahasanya ada Puan di sana yang mewakili PDI Perjuangan. Kalau hubungan antara Megawati dan Prabowo kan kita nggak pernah tahu. Mereka bisa saja berkomunikasi secara pribadi ya. Di belakang layar mungkin ya. Ya, tapi memang lebih penting buat Megawati untuk menjaga konstituennya tuh kemarin kelihatannya. Dia berada untuk tidak langsung menunjukkan bahwa dia berada dalam lingkaran itu. Gitu. Kecuali memang undangannya dari awal jelas gitu. Negara sedang genting, maka para elit politik dan tokoh-tokoh bangsa diperlukan untuk hadir. Bukankah memang undangannya seperti itu? Masa? Emang lihat undangan? Tadi kita sudah konfirmasi nih ke Mas Tama nih. Apa bahasanya emang genting? Artinya terkait dengan geopolitik kan? Geopolitik. Tapi nggak ada kata-kata genting kan? Kalau gentingnya apa namanya terkait dengan genting ya bukan gentingisasi tapi yang genting kalau misalkan urgent gitu. Urgentnya adalah saat ini kan kita tahu kalau terkait dengan posisi saat ini kan kita tahu bersama bahwa lagi ada jadi konflik undangannya secara yang resmi, undangan formal seperti biasa begitu ya, tidak ada yang kegentingan negara jadi para tokoh harus hadir, tidak ada seperti itu ya. Ya menyampaikan, saya nggak mengetahui ya apakah undangannya ada kata genting atau apakah itu harus hadir saat itu tuh. Sebenarnya kalau yang kami ketahui adalah ini bentuk dari mendengarkan berbagai macam pihak, tentunya pemimpin terdahulu. Kita jangan lupa masing-masing pemimpin punya masalah masing-masing ya. Contoh zaman Pak SBY pun sempat harga minyak itu di angka $139 per barrel. Yang saat ini kita 64, kita takut untuk sampai 100. Zaman Pak SBY pernah 139. Jangan Pak Presiden Jokowi pernah juga COVID dan lain-lain itu juga lebih parah, ada resesi dan lain-lain. Jadi tentunya kalau kami melihat ya, tentunya ini sinyal untuk persatuan, memberikan sinyal bahwa ini akan ada kita harus bersatu, termasuk juga permasalahan-permasalahan ini tidak dapat diselesaikan tidak guyup. Begini, saya rasa pertemuan tadi malam itu kalau nunggu genting dulu gitu, ya memang terlambat. Jadi ini kan sebetulnya kan mitigasi. Saya mengutip nih, Prof Gun-Gun, memitigasi, makanya tokoh diundang gitu. Tapi kalau sudah mikirnya nggak ke arah sana, waduh. Iya, tapi kan itu semalam saya lebih mengatakannya itu pertemuan politik. Kenapa? Karena partai politiknya diundang. Jadi kemarin itu sebetulnya ada ketidakjelasan sih sebetulnya pertemuan itu tuh pertemuan apa? Pertemuan silaturahim, menggalang dukungan atau pertemuan politik? Tapi kan biasa Presiden mengundang tokoh-tokoh, lembaga-lembaga. Itu caranya Pak Prabowo kan. Dalam buku saya tulis tuh satu bab sendiri tentang bagaimana komunikasi Prabowo dengan mantan-mantan presiden. Itu ciri khasnya dia gitu. Tapi kalau kemudian kemarin itu saya berkali-kali mengatakan pemerintah juga harus menjelaskan bahwa pertemuan kemarin itu tidak membahas kegentingan sehingga rakyat juga tenang aja, gitu ya. Walaupun sebelumnya Bahlil diwawancara, kemudian Purbaya juga diwawancara, didorsok. Seakan-akan kayak dibilang seperti ada hal yang genting gitu. Stok kita cuma tinggal 20 hari. Ya. Buat kita masyarakat mikirnya, waduh gitu loh. 20 hari kan deket tuh. Jadi mau saya mana mau lebaran lagi? Iya. Jadi 20 hari itu sebenarnya menggambarkan bahwa aman gitu loh Mas, bukan arti yang malah betul. Tapi masyarakat awam itu pemikiran Anda, pemikiran yang awam gitu loh Mas. Ya, makanya kita sampaikan bahwa diundang para tokoh-tokoh ini begitu loh. Untuk menjelaskan kondisi di Indonesia saat ini seperti ini kan. Tapi kalau menurut saya sih itu kemarin lebih ke silaturahim aja, sama ya kalau Prof Gunung bilang dukungan iya. Gitu. Jadi artinya presiden mau sharing aja, ini loh kondisinya begini gitu. Tapi yang perlu dijelaskan menurut saya oleh pemerintah ke masyarakat sekarang adalah pertemuan kemarin itu tidak membahas hal yang sangat genting yang membahayakan Indonesia. Anda ingin mengatakan tidak masuk ke substansial masyarakat saat ini gitu? Bukan, jadi masyarakat kan kemarin kaget juga ngeliat gitu. Jadi kadang-kadang dilihatnya bahwa ini pertemuan biasa aja. Kalau lebih 1 jam lebih awal aja, itu pasti undangan buka puasa bersama, orang malah lebih paham, lebih ngerti, lebih santai gitu kan. Tapi begitu semuanya diundang, apalagi partai politik datang, ada 2 lagi kan jabatannya, ada yang menteri, ada yang ketua parpol tuh kan, datang bareng gitu. Jadi masyarakat tuh ngeliat ini sebetulnya meetingnya mau meeting apa gitu. Kalau misalnya bicara tentang geopolitik, ada Prof Dadan. Berarti ada update tentang BGN lagi nih. Ada Gusipul juga ngomongin bansos. Makanya, jadi ini pasti presiden hanya ingin silaturahim, menggalang dukungan, kemudian sekaligus mengupdate aja bahwa kondisinya seperti ini. Yang dilupa oleh pemerintah adalah dijelaskan dong ke masyarakat bahwa pertemuan itu adalah pertemuan silaturahim, update, saling memberikan dukungan, kemudian menerima masukan dari
tokoh-tokoh tadi tentang sama Mas kondisi Tama ini tadi, gitu ya. Ya tapi nggak dijelasin ke masyarakat kemarin. Harusnya begitu selesai. Oke, ada kita konferensi ngomong pers, gitu. ya. Karena itu Aki pagi bahas ini. Emang luar biasa. Jadi ini untuk Sudah dicatat kita sebarluaskan narasi-narasi positif di bulan suci Ramadan. Ya. Suuzon. Apalagi diawali Husnuzon. Apalagi tadi pagi diawali dengan indahnya Ramadan kan? Iya. Ini luar biasa Mas Gun. Nah, tapi senada seirama nggak sih sama Mas Hensat, Prof Gun-Gun, dengan ketidakhadiran Bu Mega ini, positioningnya Bu Mega justru clear, gitu. menyatakan kita tidak bersama pemerintah. Ya undangan ini kan opsi, ya kan? Boleh hadir, boleh tidak. Iya. Ya Yang penting diundang begitu ya, Prof ya. Iya, karena opsional, jadi pasti setiap aktor punya intensi ya untuk Punya datang peran dan tidak masing-masing. datang itu dengan preferensi politiknya. Nah, saya melihat bahwa posisi Bu Mega dalam banyak hal menjaga posisi dan sikap politiknya. Posisi dan sikap politik. Iya, sebagai titik keseimbangan politik. Tapi hubungan Habluminanas dengan Pak Prabowo kan wow. Karena begini, setiap perjumpaan elit itu berbeda dan perjumpaan masyarakat biasa. Ada dimensi politik yang punya efek domino. Tadi Bung Hensat sudah bicara basis konstituen. Ya. Ini salah satu yang pasti dipertimbangkan Dijaga juga oleh Bu Mega oleh aktor. ya. Kenapa? Karena kita bicara situasi paradoks ya, yang itu bisa kemudian menarik setiap aktor dengan gerbongnya itu pada pusaran opini. Iya kan? Dan pusaran opini itu akan membentuk persepsi positif atau persepsi negatif. Karena PDI Perjuangan memiliki posisi dan sikap politik ya yang lebih jelas berada di luar kekuasaan gitu ya, meskipun tentu polanya akan resiprokal dengan Pak Prabowo. Saya melihat bahwa belakangan memang banyak ya pernyataan dan sikap politik PDI Perjuangan yang berbeda dengan apa yang diambil oleh Pak Prabowo. Sehingga dalam konteks misalnya seperti BOP, dalam konteksnya MBG, ya itu kan banyak pernyataan-pernyataan PDI Perjuangan yang mengoreksi, mengkritisi ya. iya kan, mengkritisi. Sehingga saya menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Mega itu pasti juga dengan pertimbangan untuk tidak datang. Ya, ini kan bicara soal bukan hanya. Meskipun akan menjadi noda tuh antara hubungan. Menurut saya tidak jadi noda. Kenapa? Karena gini. Ada satu kebutuhan ya dari Pak Prabowo dengan pemerintahannya untuk merangkul banyak orang, tapi juga ada kebutuhan dari kelompok lain seperti misalnya PDI Perjuangan untuk mempertegas posisi dan sikap politiknya, dan itu menurut saya wajar-wajar aja. And now this is the time. Iya, kenapa? Karena ini kan bicara efek domino ke depan sampai 2029. Tapi di luar itu menurut saya ya tidak ada pertemuan itu yang hanya satu isu. Iya kan? Dan tidak bersifat linier, searah. Jadi kalau misalnya silaturahim tadi Bung Hensat bilang itu adalah sebut aja impresinya politik, ya jelas karena itu panggung politik, udah jelas. Tetapi apakah itu ada situasi yang sangat urgent yang kemudian genting tadi dikatakan? Genting, ya menurut saya memang harus diposisikan sebagai satu langkah mengantisipasi kegentingan. Kenapa? Tekanan dalam negeri luar biasa. Itu. Karena ini kalau tidak mitigasi seperti saya sampaikan tadi, ini juga bahaya bagi stabilitas dalam negeri. Belum lagi misalnya tekanan luar negeri, seperti misalnya rantai pasok, kemudian fluktuasi energi, ya kan, harga minyak. Dan belum lagi soal keamanan. Apakah ini genting? Jelas genting. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang diperhatikan, menurut saya ya, karena langkah-langkah progresifnya belakangan ini belum tentu benar ya. Ini yang kemudian pasti akan jadi bahan evaluasi banyak pihak. Ada missing link yang hilang tuh di situ. Saya setuju dengan Prof Gun-Gun bahwa ada hal yang genting, tapi mesti gimana kita? Sampai hari ini penjelasan itu baru Daniel tuh. Yang mau umroh tahan dulu ya, gitu. Tapi yang lain-lain Anda melihat konkret seperti itu. Ya, tapi yang lain-lain ini kan kita belum dikasih tahu kita mesti apa gitu. Oke, kemarin ada pertemuan itu. Terus kita mesti apa? Kita mesti irit atau kita mesti tabung semua THR tuh? Atau kita santai aja gitu ya? Atau mesti apa? Kan gitu. disampaikan tetap tenang ya, Mas. Ya, tapi kan tadi katanya genting. Genting itu nggak bisa tetap tenang, bro. Bukan. Solusinya nggak bisa begitu. Bukan. Jadi, mesti ada step-stepnya, mesti apa aja rakyat tentu, gitu. Tadi yang dilakukan adalah ketika lagi kan kita melakukan beberapa skenario ya. Ketika untuk skenario memitigasi, kan? Betul, mitigasi. Itu yang disampaikan. Jadi
termasuk sebelum acara tadi malam kan Pak Bahlil dengan Dewan Energi Nasional juga menyampaikan beberapa hal. Tadi makanya disebutkan bahwa kita stok masih aman kok 20 hari ke depan. Kita yang terganggu stok ini karena Selat Hormuz sekitar 19% sampai 20%. Yang dari Arab Saudi bisa kita alihkan kok, blessing in disguise kita punya agreement on reciprocal buat trade. rakyat apa? Setelah mendengar itu buat rakyat mesti ngapain? Yaitu Selat Hormuz 19-20% itu kan antum yang ngerti, Anda yang ngerti, pemerintah yang ngerti. Itu yang disampaikan. Nah, rakyat mesti apa? Harus tenang, tidak panik buying, tentunya juga harus pemerintah juga berkalkulasi dengan baik, APBN sebagai fungsinya, counter cyclical itu juga hal-hal yang teknis-teknis gitu tuh nggak bisa masuk di rakyat. Dengan hanya 20 hari, apa yang harus dilakukan oleh rakyat? Coba. Apa? Tenang? Enggak. Mereka terimanya beda. Tadi saya sampaikan, gitu ya, Mas, bahwa pemerintah tadi kan udah dilakukan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya apa? Ketika kita tidak bisa ngambil minyak dari Arab Saudi, kita ke Amerika Serikat untuk membeli minyak mentah. Itu yang sebenarnya juga dikomunikasikan. Itu cukup nggak memuaskan kira-kira seperti itu? Dikomunikasikan tetap seperti itu. Rakyat itu harus dijelaskan, kita mesti apa? Oke nih, kemarin ada pertemuan antara elit. Gentingnya dapat. Oke. Jadi kita mesti apa nih sekarang? Dikasih tahu narasi yang tadi disampaikan tidak cukup. Belum cukup membuat tenang gitu. Lantas apa keinginan masyarakat ini gitu loh. Ya dijelaskan misalnya tadi tentang minyak ya 20 hari. Oke. Kan sudah ada tuh mekanisme selain dengan Saudi dengan Amerika Serikat seperti itu gitu. Iya, tapi kemudian setelah 20 hari bagaimana? Kan kata-kata benar tadi, Vi. Kalimat 20 hari itu mungkin buat para teknokrat itu memahami bahwa kita ready sampai 20 hari nanti datang lagi kan. Maksudnya gitu kan. Nah, kalau kata Pak Purbaya paling hanya harganya saja yang berbeda, tapi kestabilan stoknya tetap aman begitu. Kita belinya lebih mahal Nah, ketika harganya lebih tinggi kan. Pada saat diomongin begitu, pikiran rakyat gimana? Oh, bakal naik nih. Iya. Pasti pada nyetok juga. Maksudnya dipenuhin itu tangki-tangki bahan bakarnya. Kemudian jadi tapi kan melihat ini Bang Hensa nggak bisa parsial ya Bang Hensa ya. Oh iya, cocok. Artinya begini, Pak Prabowo atau mungkin Menlu Sugiono juga nggak ujuk-ujuk mengatakan kalau misalnya Pak Prabowo siap untuk menjadi mediasi. Artinya begini, setidaknya Selat Hormuz janganlah ditutup. Begitu loh. Sehingga kepentingan minyak dunia 20 hari bisa terjawab dong. Kan intinya kan begitu. Iya, kira-kira jadi maksud saya gini, apa menurut Anda yang bisa lebih memuaskan lagi kira-kira? Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah ya. Itu don't get me wrong itu. Tapi masyarakat juga perlu dijelaskan hal-hal teknis apa yang harus saya hadapi. Komprehensif maksud Anda gitu, setiap hari ini sekarang jadi mesti gimana? Kita mesti hemat-hemat kah? Gitu ya. Kita mesti kita mesti siap-siap sedia jagung juga untuk menggantikan beras atau gimana gitu. Tapi kalau semuanya aman, udah tenang aja bilang, udah tenang aja hidup seperti biasa, aman semuanya terjamin, beres. Kalau jadi memang terkadang ada bahasa-bahasa yang sulit dimengerti gini misalnya. Baik, singkat kita sudah. Ya misalnya di sebuah pusat perbelanjaan ada kata-kata pembelian beras dibatasi, satu orang hanya 5 kilogram, 2 kantong gitu misalnya. Kata-kata dibatasi itu traveling kemana-mana tuh ya? Kemana-mana bro. Jadi bahasa-bahasa itu menurut saya yang perlu dijelaskan. Harus lebih makanya tadi disampaikan bahwa ya jangan panik buying atau malah menyetok. Karena pemerintah juga melakukan langkah-langkah mitigasi gitu ya. Jangan panik, jangan panik, tapi pemerintah pasti yakin memberikan solusi? Ya tadi kan disampaikan bahwa lewat skema APBN, Mas, itu kan adjustment tuh dilakukan. Tentunya ketika nanti kita jangan berandai-andai lah. Baik kalau misalkan harus berandai-andai, harga bukan minyak naik, harga minyak naik, tentu ada dampak, kan? Betul, ada dampak kepada inflasi dan lain-lain. Tentunya yang dijaga melalui APBN itu tadi bantalan sosial yang tentunya kita menjaga kaum rentan kita dan kaum miskin. Yang jelas pemerintah sudah memikirkan langkah-langkah tadi implikasi dengan adanya geopolitik. Tapi kalau belum puas nggak apa-apa dong. Tapi waktu kita terbatas ya, Bia. Terima kasih banyak Bapak, kemudian Mas Tama, Gun-Gun, kemudian juga Bang Hensa. Bang Hensa, makasih. Ya, kalau kita berbicara mengenai serangan yang akhirnya menewaskan Khamenei, ini kalau melihat media-media internasional, kabarnya sudah 6 bulan ini sudah diincar oleh CIA, bahkan oleh Mossad sendiri ya. Dan kabarnya ini serangan tadinya mau dilakukan malam hari, akhirnya karena data intelijen berubah menjadi pagi hari. Ya padahal kalau misalnya jadi pagi terus ke sore jadi restoran jadinya. Ini
nggak ada iklan nih buat Tiffany. Jadi biar nggak tegang lah diskusi kita gitu. Takutnya mengerikan sekali diskusi ini gitu. Nah, pagi hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dari dua narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Ridwan Habib, pengamat intelijen dan juga terorisme. Selamat pagi Mas Ridwan. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga narasumber yang sudah bergabung pada pagi hari ini bersama kita sudah ada Mas Rofi'i. Ini selaku juga analis Mas Syahroni Rofi'i ya. Oke, ini selaku pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Pagi Mbak Ratih. Ya, sehat ya? Ya, sehat alhamdulillah. Coba saya mau ke Mas Ridwan deh, bener nggak sih berita-berita internasional 6 bulan sudah diincar CIA, kemudian juga penyusup ini bahkan masuk ke dalam mungkin aktivitas dari masyarakat Iran sendiri yang tadinya juga rencananya diserang pada malam hari kemudian berubah menjadi pagi hari setelah data intelijen. Infonya masuk ke Kementerian Militer katanya begitu. Ya ini kan adu propaganda Ratih dan Arif ya. Karena dalam perang itu siapa yang bisa memenangkan opini publik dia akan mendapatkan dukungan. Karena itu masing-masing perang opini publik. Jadi masing-masing lembaga intelijen baik Mossad, CIA maupun lembaga intelijen Iran, VEFAK itu beradu opini di media. Nah, versi cuman validnya kan itu. Nah, makanya versi resmi dari Kementerian Luar Negeri Iran, Asyahid Ayatullah Ali Khamenei itu tidak kemana-mana. Beliau memang hanya tinggal di rumah itu, di kompon itu bersama istrinya, menantunya, cucunya, karena itu kan beberapa ada korban ya dari keluarga beliau. Dan memang tidak ada semacam bunker atau perlindungan khusus atau melarikan diri misalnya ke Qom, kota suci Iran, enggak. Versi resmi mereka adalah ada informasi yang berpindah-pindah. Tidak perlu menghindari serangan karena memang itulah sikap atau sifat dari pemimpin Iran yang dia berani menjemput syahid, menjemput kematian. Ini kan propaganda dari Iran. Nah, propaganda dari Mossad dan CIA melalui berbagai macam media, New York Post, Jerusalem Post, AFP dan sebagainya menuliskan bahwa sekitar 8 bulan sebelum operasi itu dilakukan, mereka sudah melakukan ground operation. Pertama yang mereka lakukan adalah membuat pattern pola pergerakan Ayatullah. Pagi kemana, siang sholat di mana, malam kemana, makan di mana, itu dibuat patternnya. Membuat pattern itu bisa dua, menggunakan open source intelligence dan menggunakan human intelligence. Open source intelligence itu dengan cara mendetek satelit, menghack lampu lalu lintas. Jadi dia bisa ngelihat mobilnya lewat jam berapa dicatat, mobilnya lewat jam berapa dicatat, masuk ke database. Dan juga human. Human artinya apa? Merekrut orang dalam di circle terdekat dari Ayatullah Ali Khamenei. Dan sebenarnya memang dulu mantan Presiden Iran, Ahmadinejad, pernah menyatakan di media bahwa Iran pernah membuat satu unit kontra intelijen Mossad. Anggotanya 20 orang. Tetapi tujuannya apa dia membuat itu? Untuk menghindari perekrutan Mossad. Artinya udah tahu ya berarti. Ya, sudah membuat unit kontra intelijen Mossad. Sayangnya Mas Arif, kepala unitnya adalah ternyata agen Mossad. Jadi ya sudah, inilah perang antar dua lembaga intelijen yang saling beradu ya. VEFAK ini juga kita juga boleh meremehkan. Karena mereka bayangin sejak 1979 hidup dalam tekanan, maka insting survival mereka sangat tinggi. Kalau peringkat dunia. Peringkat ini kan bermacam-macam lembaga merating kalau hubungan mereka dengan Beijing sangat bagus. Jangan lupa MSS atau lembaga intelijennya luar negeri Beijing ini juga melatih VEFAK Iran. Jadi kalau kemudian ini nanti berlanjut ke sana, akan menguntungkan Beijing. Ketika Iran itu terjebak, Iran berhasil menjebak Amerika menjadi perang darat, dan perangnya berlanjut sampai setelah Idul Fitri, Trump terpaksa menurunkan infanteri, maka ini akan menjadi Ukraina kedua. Berlarut-larut atau dalam teori perang namanya attrition warfare. Biarkan berlarut-larut. Nah, ini akan menguntungkan Beijing. Jadi secara intelijen, Beijing menunggu kapasitas Iran untuk mempertahankan diri dengan berbagai macam upaya. Tapi tentunya Amerika, Israel tidak mau menghendaki itu dong. Pasti mereka ingin ini secepat-cepatnya selesai. Cuma kalkulasinya salah ternyata. Kenapa? Karena Iran mengubah posisi menjadi pertahanan mozaik. Membagi menjadi 31 divisi. 31 divisi? Yes. Itu nantinya untuk menyerang dari Israel dan Amerika Serikat? Jadi di setiap divisi boleh menyerang tanpa harus menunggu perintah pimpinan pusat di Teheran.
Jadi ibaratnya kepalanya terpenggal, tangannya bisa nyerang, kakinya bisa nyerang, semua bisa melakukan perlawanan. Dan itu sangat merepotkan Israel dan Amerika ya. Saya ke Mas Syaroni Sarofi mungkin Mas, melihat gencarnya juga ya balasan Iran ini ke negara-negara di seputar kawasan Teluk begitu, yang memang kan pesan yang disampaikan oleh Iran adalah pangkalan militer Amerika Serikat. Tapi kan respon dari yang punya negara gitu kan beda jadinya kan. Bahkan tegas Saudi mengatakan kita akan bersama dengan Amerika Serikat seperti itu. Nah ini apakah juga terbaca nggak sih sebetulnya oleh Iran? Bahkan Iran kan juga mengatakan kan dalam rilisnya dikatakan ya ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian, para negara di kawasan ini. Ya, saya melihatnya bahwa negara-negara di kawasan begitu menganggap Amerika sebagai perisai mereka. Maka kita tahu bahwa transaksi senjata antara Saudi dengan Amerika, Qatar dengan Amerika itu angkanya tinggi sekali. Dengan harapan senjata tercanggih yang dimiliki oleh Amerika seperti rudal Patriot itu ditempatkan di sana dan itu menghalau rudal-rudal Iran gitu. Itu perisai kan begitu. Tetapi dalam kenyataannya ternyata bobol juga begitu. Nah, kemudian justru malah diserang di situ. Diserang begitu dan Iran melakukan ini secara terukur karena Iran merasa mereka melakukan self defense. Kami diserang duluan, sekarang kami membalas. Nah, target sasarannya adalah aset militer Amerika. Sama dengan summer tahun lalu, 2025 ya Juli 2025. Ketika Iran diserang, dia serang balik. Dan yang diserang itu adalah pangkalan militer terbesar Amerika di Al-Udeid, di Qatar begitu. Nah, sekarang juga sama. Jadi aset-aset militer Amerika diserang begitu, tetapi yang agak meleset itu mungkin sekarang udah bergeser ke hotel, kemudian ke bandara, gitu ya, ke Aramco ya, aset Abu Dhabi dan lain sebagainya, gudang minyaknya Saudi Aramco gitu. Nah, meskipun itu perdebatan loh, entah itu Iran. Nah ini juga ada yang mengatakan ini sabotase dari Mossad gitu kan. Jadi versi itu memang dalam dunia perang ini kan ada seperti yang disampaikan Mas Habib tadi, ada propaganda gitu. Jadi sehingga semua versi itu harus diverifikasi memang. Nah artinya bahwa yang terjadi saat ini sepertinya situasi ini tidak diperhitungkan secara detail oleh Trump gitu, bahwa desainnya Trump itu kan Ayatullah meninggal, pemimpinnya diamputasi gitu ya, rezim ganti. Jadi rakyat bahkan dia sudah mengantongi nama pemimpinnya loh, katanya kan begitu. Jadi mengantongi nama calon presiden, termasuk mempersiapkan si Reza Pahlavi kan begitu. Jadi Pak Khomeini jatuh, ya kepalanya dipenggal begitu, kemudian yang bawah ini otomatis disorganisir, sehingga rakyat turun ke jalan, revolusi gitu ya. Ekspektasi dia. Itu rencana Trump, gitu. Tapi tidak sesuai rencana. Sekarang yang terjadi adalah yang mau turun ke jalan tidak ada begitu. Trump diserang di Kongres di Amerika sekarang. Jadi saat ini saya kira posisi Amerika berarti ada salah hitung-hitungan dari Trump dan juga badan intelijen ya. Nah itu menarik ya, tapi saya mau ke Mas Ridwan. Kalau berbicara tadi kan Anda mengatakan bahwa penyusupan ini sudah dilakukan bertahun-tahun sebenarnya ya. Kalau kita mengutip pernyataan dari media sosial mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sekaligus mantan Direktur CIA Mike Pompeo mengakui keberadaan agen Israel. Dia menulis selamat tahun baru bagi setiap warga Iran di jalanan, juga bagi setiap agen Mossad yang berjalan di samping mereka. Berarti ada dalam arti selain juga tadi diserang Khomeini, kemudian berharap rezim hancur, berarti dari dalam secara kerusuhan yang terjadi mungkin di Iran yang akhirnya berharap ekonomi mereka terganggu dan lain sebagainya. Penyusupan sampai ke situ? Ya memang itulah doktrin utama intelijen, bagaimana mengubah enemy menjadi bestie. Enemy jadi bestie. Nah, doktrin utama intelijen itu beda dengan doktrin infanteri, doktrin komando yang membunuh musuh ya, cari, dekati, hancurkan. Doktrin intelijen adalah bagaimana mengubah lawan menjadi kawan, enemy menjadi bestie, dan itu jagoannya Mossad, harus kita akui. Karena mereka punya keunggulannya dia di sini. Mereka punya banyak resources, Mas Arief. Pada teori singkatnya, seseorang mau menjadi agen, mau menjadi spy, mau menjadi mata-mata apa yang itu, ditawarkan sih, Mas? motivasinya adalah MICE, M-I-C-E. Apa itu? M yang pertama adalah money, dan Mossad punya uang banyak. I yang kedua adalah ideologi, itu diubah ideologinya untuk berbalik, melawan. Lalu C itu apa? Coercion. Coercion itu ketahuan aibnya. Jadi dia punya aib, ke foto atau ke video ditunjukin, bro, gua punya aib lo.
Lu mau gua tunjukin ini ke Ayatullah atau lu bantu gua? Gitu kan? Yang terakhir adalah ego. Ego biasanya menyasar jenderal-jenderal tua, kolonel-kolonel senior yang nggak dapat jabatan atau tersingkir. Lalu diberikan narasi-narasi bahwa kamu sebenarnya hebat. Doktrin. Kamu sebenarnya hebat, tapi kamu tidak dipakai oleh rezim. Nah, akhirnya kemudian dia membantu Mossad. Itu keahlian mereka. Oke, saya geser lagi nih, berangkat dari pernyataannya Mas Ridwan, saya ke Mas Saroni Rocky. Artinya begini Mas, perekrutan itu haruskah ansih perekrutan yang tadi di poin yang terakhir itu diberikan doktrin atau apa? Atau saya melihatnya begini, di Iran itu ada oposisi nggak sih melihat Ayatollah Ali Khamenei ini kan sudah puluhan tahun, 30 tahun lebih gitu ya. Ada oposisi nggak? Jangan-jangan bermodalkan oposisi ideologi yang berbeda dengan pemimpin, ya udah diseraplah itu informasi tersebut, makanya bisa berdiri tuh di jalanan bersama dengan masyarakat Iran. Ya, jadi secara faktual memang ada oposisi begitu ya. Tetapi yang terjadi kan memang Iran ini bisa dikatakan sebagai deep state. Deep state itu artinya rantai komandonya itu jelas dari atas ke bawah. Misalkan Ayatullah, kemudian di bawahnya nanti ada garda revolusi, punya struktur juga. Panglima militer punya struktur juga. Presiden, menteri-menteri punya struktur gitu. Artinya tembok pun bisa bicara di sana gitu. Jadi artinya semua orang karena ini kan sekuritisasi begitu ya, bahwa mereka itu hidup dalam embargo begitu, sehingga pendekatannya sekuritisasi. Oleh sebab itu memang eksistensi oposisi itu ada, tetapi memang karena pendekatan Iran yang cenderung sangat security begitu, sehingga ya oposisi juga tidak bisa berbuat banyak begitu. Dan mungkin secara persentase juga sangat kecil kali ya. Kecil begitu. Dan ya kecil, tapi kalau bisa nyerap informasi, bagi informasi, nyebarluaskan itu kan informasi. Itu diuji dalam pemilu gitu ya. Ketika pemilu nyatanya yang mayoritas menang itu adalah tokoh-tokoh yang diunggulkan oleh Ayatullah begitu. Karena kan di Iran ini ada sekian kandidat nanti diverifikasi oleh Ayatullah dan timnya. Majelis pakar lah Majelis pakar. Setelah itu baru ikut pemilihan gitu. Maka nanti itu dipilih oleh rakyat. Ya, jadi dulu ada Rouhani itu ya. Jadi Rouhani itu juga termasuk yang moderat, tetapi kan kalah begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem di Iran itu juga ada demokrasi, ada pemilihan begitu, tetapi tentu pada akhirnya yang menang adalah yang dipilih mayoritas oleh rakyat Iran begitu. Artinya oposisi itu ada. Begitu. Ada, tetap tinggal ada ya. bagaimana mereka mengelola hubungan dengan Amerika, karena Amerika juga berkepentingan. Suatu saat ada pergantian rezim, mereka punya orang. Gitu. Mas Ridwan, pertanyaannya juga tentu menjadi atau menggelitik kita. Ada ancaman kepada Indonesia disampaikan oleh Jenderal Israel. Ini hoax atau benar gitu loh. Katanya sudah ada, saya sudah ada orang saya di sana. Usai jeda Mas Ridwan, kita tahan dulu ya. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Ngeri juga. Oke, sebelum melanjutkan diskusi, kita sudah tersambung ya dengan warga negara Indonesia yang berada di Iran. Tapi masih ada kendala teknis ya. Jadi gini, kalau informasi diskusi produser kita dengan yang bersangkutan adalah memang saat ini informasi, ini penting juga nih saya tanya ke Mas Ridwan nih. Jadi ada jam atau mungkin pembatasan seperti kayak Zoom dan lain sebagainya begitu. Ini seperti kayak di Gaza ini Mas Ridwan sepertinya. Ya, itu prosedur tetap lembaga intelijen ya. Lembaga intelijen cybernya Iran harus melakukan itu. Akhirnya harus pakai VPN lah. Harus melakukan itu karena mereka dalam posisi at war kan. Jadi mereka nggak mau ngambil resiko, titik-titik lokasi cybernya harus diamankan, maka itu menjadi total blackout, total artinya jamming. itu ketika perang terjadi memang salah satu protokolnya seperti itu. Salah satu protokolnya itu seperti itu. Oke. Nah, mengkonfirmasi yang tadi itu. Ya. Agar masyarakat tidak percaya dengan segala yang seliweran informasi. Soal Jenderal Israel mengatakan katanya Indonesia nggak usah macam-macam, nggak usah jadi mediasi dan lain sebagainya. Ada orang kami di sana. Itu hoax lah ya. Hoax. Jenderal itu namanya nggak ada, fotonya AI. Jadi dari informasi yang beredar di meme itu jelas hoax. Tetapi bahwa apakah ada lobby-lobby Israel di Jakarta, apakah ada lobby-lobby Yahudi, Zionisme di Indonesia, saya sih menduga ada ya, dengan berbagai macam bentuk ya, bisa dalam bentuk menyamar sebagai perdagangan, menyamar sebagai hubungan misalnya foundation atau sebuah yayasan, misalnya menyamar sebagai konsultan, penasehat, firma, agensi, itu banyak sekali cover-cover yang mereka bisa lakukan karena mereka bisa dua kewarganegaraan. Mereka bisa
menggunakan paspor lain, menggunakan paspor Swiss Ya, misalnya. agen-agen intelijen Ya, biasanya kan menggunakan paspor London misalnya itu bisa dilakukan. Mas Ridwan, tapi kalau kita ngomongin intelijen ya, antara Amerika Serikat dan juga Israel dan juga intelijen dari Iran sendiri, kalau berbicara apa ya, mungkin pengukuran kekuatan mungkin ya, kan intelijen Israel berhasil sabotase, pembunuhan ilmuwan nuklir, kemudian bahkan Khamenei. Kalau berbicara mengenai intelijen dari Iran sendiri, sebenarnya cukup kuat atau tangguh nggak sih juga untuk membobol baik dari negara Israel ataupun Amerika Serikat? Ya, kekuatan atau parameter kekuatan lembaga intelijen itu salah satunya adalah misteriusnya. Misteriusnya lembaga VEVAK ini luar biasa. Kita nggak bisa tahu siapa kepalanya yang asli sekarang, berapa jumlah anggotanya, di mana saja mereka berada, kemudian sistem komunikasinya bagaimana? Atau juga jangan-jangan mungkin beda di Amerika dengan dan Mossad. Israel juga Beda ada. dengan Mossad. Mossad punya website, Mossad ada YouTube. Banyak agen Mossad yang sudah pensiun ngomong ke YouTube. Banyak agen CIA. intelijen kan seharusnya nggak kayak gitu dong, Mas. Iya dong. John Kiriakou misalnya, mantan agen CIA, begitu pensiun dari CIA, bikin channel YouTube. Speak up dia. Speak up. Nah, jadi kita bisa ngukur, oh CIA ini begini toh caranya. Oh, Mossad begini toh caranya. Yang cerita adalah orang-orang yang pernah berdiri Mantannya di situ. Saking nggak pernah kedengeran, VEVAK jangan-jangan sama memang sekali. nggak ada sama sekali. Kalau VEVAK sama sekali nggak pernah ada publikasinya. Kenapa? Karena disiplinnya sangat ketat. Begitu berani Anda kemudian mengatakan ini luar biasa. Begitu berani menyampaikan sebuah rahasia negara, resikonya mati. Hukuman mati karena dianggap berkhianat kepada rezim, berkhianat kepada pemerintah. Hukuman mati karena berkolaborasi dengan musuh. Berkolaborasi dengan musuh yang selama ini menyerang Iran. Apakah itu juga menandakan, kan Trump sempat mengatakan bahwa Iran juga sempat mengganggu saya dalam pemilihan sebelumnya. Apakah itu juga ada andil dari intelijen Iran? Pasti ya, intelijen Iran pasti mempunyai jejaring-jejaring di luar negeri. Misalnya kalau di Lebanon sudah jelas Hizbullah, terus People Liberation Force di Irak, lalu ada Houthi di Yaman. Dan saya kira juga ada sel-sel kelompok-kelompok yang siap melakukan operasi teror domestik di berbagai kota, di semua negara loh, tidak hanya di Amerika. Jadi saya bisa membayangkan ketika membaca pernyataan X Twitternya Direktur FBI, Patel, mengatakan bahwa Amerika at war, FBI siaga 1. Karena mereka panik kalau tiba-tiba ada sebuah serangan bom ransel misalnya, atau bom mobil misalnya, yang di domestik mereka ya, di dalam negeri mereka yang ya? itu berasal dari agen-agen VEVAK dengan berbagai macam kewarganegaraan melakukan serangan di Amerika. Probabilitas kemungkinan itu? Ya sangat mungkin dalam situasi very senyap banget begitu. Dalam situasi begini, Iran pasti menggunakan strategi perang asimetris. Dia harus memaksa Amerika bergerilya dan perang ini harus diperpanjang oleh Iran. Kalau tidak, kalau ini perang simetris, ya selesai dalam hitungan hari. Kalah teknologi. Saya ke Mas Aroni. Potensi Iran mencetak skor lebih lagi dibanding Israel dan Amerika yang saat ini bisa dikatakan unggul ya. Mungkinkah itu dilakukan oleh Iran? Ya, saya kira selama di embargo begitu, Iran ini melakukan riset. Mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi drone Shahid yang sekali pakai untuk meledakkan diri gitu ya. Kemudian memiliki rudal jarak jauh. Hipersonik itu ya? Hipersonik. Jadi ini ada radius-radius. Yang baru dikeluarkan itu kan yang radius 1000 km. Belum yang 1300 yang Fatah itu. Artinya Iran ini memiliki instrumen untuk melawan. Buktinya sekarang ketika Israel mengatakan memiliki Iron Dome yang begitu perkasa, bobol juga oleh serangan Iran begitu. Dan yang beda sekarang ini kan serangannya jarak jauh. Jadi tidak perlu mengirim pasukan, tetapi cukup rudal itu yang terbang begitu. Nah, kemudian yang berikutnya Iran tentu sedang berhitung ya, karena kan dia dikeroyok gitu ya, dikeroyok oleh Amerika versus dan Israel. Dan negara kawasan juga. Dan negara kawasan mulai tersinggung nih, sekitarnya tersinggung. Tetapi di tengah-tengah itu ada manuver dari Iran gitu. Misalkan dia mengatakan walaupun sumbernya perlu diverifikasi gitu, bahwa Selat Hormuz ditutup, tetapi untuk Cina boleh gitu. Artinya untuk orang lain dilarang, tetapi Cina boleh. Artinya dengan memberikan space untuk Cina, artinya dia mengundang Cina turun gelanggang begitu supaya nanti bertemu nih. Artinya kan kalau perang ini terus berlanjut, berarti kan harus ada support juga ada untuk support Iran, ya? begitu. Kemudian tentu ini juga menguntungkan Rusia karena kalau konsentrasi Amerika ke Timur Tengah begitu,
maka Ukraine akan tertinggal gitu. Artinya geopolitiknya ini dinamis gitu, Mbak Rati. Sehingga saya kira Iran walaupun seperti sekarang per hari ini kita diskusi, serangan terus berlanjut. Terus berlanjut gitu kan. Eskalasi belum menurun. Nah, betul. Artinya kalau menurut versi Iran begitu, seperti dinyatakan Ali Larijani begitu, seorang pejabat senior bidang militer, bahwa kami tidak akan berhenti membalas sampai Amerika mengatakan berhenti menyerang begitu. Artinya kan ini kalau Trump bilang ini 3 minggu sampai 1 bulan lebih begitu. Artinya Iran juga siap meladeni gitu loh. Baik. Ini menarik kalau kita ngomong soal dunia intelijen ya, dan juga apa langkah yang akan dilakukan oleh masing-masing negara yang terlibat konflik. Tapi kita berharap perdamaian itu terwujud gitu ya, Mas. Betul. Nah, karena imbasnya ke kita juga. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Oke pemirsa, di berikutnya kami akan memberikan potret nih secara real akses jalan menuju kawasan Cagar Budaya Betawi di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Kabarnya ini tidak layak lagi dan membahayakan pengendara yang melintas ya. Seperti apa kondisinya yang mengalami kerusakan cukup parah ini saat lagi pemirsa. Ya, selamat pagi pemirsa berkabar Indonesia Pagi on location. Saat ini saya mengabarkan langsung dari titik di mana memang akhir-akhir ini banyak sekali video viral terkait jalan di akses Setu Babakan ini terlihat rusak. Dan ini adalah lokasinya pemirsa. Saya dan juga juru kamera yakni Mulia Rahman akan melihatkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di Setu Babakan. Anda bisa lihat bahwa memang jalanan yang kerap dipakai atau dilintasi oleh warga ini terlihat berlubang. Kemudian juga selain daripada itu terlihat berbagai lumpur, kemudian juga genangan air dikarenakan juga tadi pagi sempat mengalami hujan. Sehingga memang genangan ini muncul dan berada di tiap-tiap lubang yang berada di Jalan Setu Babakan ini. Dan memang tentunya ini membuat pengunjung yang ingin datang atau yang ingin masuk ke wilayah Setu Babakan terganggu. Selain daripada itu pemirsa, juga sejumlah warga terkhusus warga Jagakarsa ini juga seringkali turut melewati akses ini dan memang juga kerap terganggu di mana memang warga Jagakarsa ini melewati perlintasan akses Setu Babakan karena merupakan jalan alternatif untuk kemudian menghindari macet di jalanan utama. Misalkan ini dari warga yang biasanya berada di Jalan Muhammad Kahfi 2 menuju Jalan Serengsengan Sawah. Ini sebagian warga memilih untuk lewat atau menuju ke Jalan Setu Babakan untuk kemudian menghemat waktu. Namun situasi terkini nih jalanan sangat rusak, kemudian juga tentunya mengganggu para pengendara yang melintas. Dan memang kalau kami melihat sejak tadi pagi, ini sejumlah pengendara banyak sekali yang memutar balik karena tidak siap atau khawatir terjatuh dan juga tergelincir saat melewati jalan di Setu Babakan ini. Dan memang kalau kami melihat juga pemirsa bahwa pengendara ini selalu berhati-hati dan juga berwaspada saat melintas dikarenakan memang kondisi licin ini membuat potensi untuk licin ataupun jatuh para pengendara yang melintas. Dan tak sedikit juga warga yang kemudian memutar balik setelah melihat kondisi terkini dari jalan yang berada di Setu Babakan ini. Dan kalau dari kami memantau ini memang tadi kami masuk dari pintu utama atau gerbang utama yang berada di Jalan Serengsengan Sawah. Ini jalan rusak terlihat sekitar 1 km pemirsa. Artinya memang cukup panjang dan cukup mengganggu para pengendara yang ingin lewat. Kalau Anda tanya kemudian apa penyebab jalan ini rusak, karena tentu kita tahu bahwa Setu Babakan merupakan tempat wisata sehingga memang seharusnya fasilitas baik jalanan dan juga gedung ini terawat dengan rapi untuk para pengunjung. Namun kalau dari informasi sebagian pengunjung dan juga warga, jalan rusak ini diakibatkan karena sejumlah kendaraan besar seperti truk ini turut keluar masuk ke jalan Setu Babakan ini untuk melakukan revitalisasi gedung yang mana memang merupakan arahan dari Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, yang mana memang beliau berniat untuk kemudian merevitalisasi wilayah Setu Babakan sebagai pusat wisata atau pusat kebudayaan Betawi yang berada di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dikarenakan banyaknya mobilisasi kendaraan berat yang kemudian membuat situasi jalan ini terlihat
rusak pemirsa yang mengakibatkan jalanan berlubang, kemudian juga ditambah lagi dengan curah hujan yang sempat tinggi beberapa waktu kemarin sehingga memang menyebabkan adanya genangan. Dan kalau kami memantau begitu dari sebagian warga sebetulnya sudah melakukan pelaporan kepada Dinas SDA, namun direspon bahwa SDA sudah melakukan perbaikan jalan di bagian depan saja. Namun untuk di 1 kilometer ini, jalan sepanjang 1 kilometer ini belum dibetulkan karena memang masuk ke dalam perencanaan pembetulan jalan pada tahun 2026. Artinya kita akan melihat bagaimana kemudian tahun ini apakah jalan di satu babakan akan diperbaiki secara cepat atau tidak. Kembali ke studio. Ya pemirsa, ini video jangan dicontoh karena ada aksi nekat seorang pengunjung, tepatnya di Taman Zhongshan, Santou Tiangkok yang membawa potongan daging ini masuk ke daerah terlarang. Potongan daging tersebut diberikan kepada seekor singa. Dipikir buat keluarganya. Enggak, ini ngeri banget ya sebenarnya. Dalam video tersebut ini gadis muda terlihat memasuki sebenarnya area ini nggak boleh dimasuki siapapun kecuali petugas. Area ini yang ada di layar kaca ini ya? Betul. Dengan nekat ia mendekati kandang sambil membawa potongan daging untuk memberikan makan singa secara jarak dekat. Mungkin dia punya ilmu atau spek khusus Gak gitu loh. ada, buktinya ketarik nih Vi. Hah? Di video aslinya. Akhirnya ketarik ya? Akhirnya ketarik. Oke, cukup membahayakan dan mencelakakan ya Ti ya? Iya. Sekali lagi buat kita yang di tanah air, biarlah ini ada di Tiongkok. Yang di tanah air nggak usah ya. Yang genah aja lah. Cukuplah kita memberikan makan rusa saja. Betul. Atau yang boleh-boleh aja ya. Gajah mungkin ya. Tapi ini juga penting mengingatkan buat kebun-kebun binatang yang ada di tanah air di Indonesia untuk melengkapkan lagi protokol keamanannya ya, agar tidak lagi ditembus oleh tangan-tangan usil. Nah, gitu loh ibaratnya. Itu dia. Oke. Nah, Niti, juga ada ini masih terkait dengan anak-anak nih ya. Kenapa tuh, Vi? Bermain petasan tepat di halaman masjid di Kampung Cilutung di Desa Singajaya, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Jadi kalau pamit sama orang tua, Bu, saya sama teman-teman mau ke masjid sholat, orang tua juga enak dengernya. Waduh, Ya, anak Masya Allah, anak saya soleh dan soleha gitu kan. Tahu-tahu pas sampai masjid, dar der dor. Ternyata di bawah sarung, di bawah mukena isinya petasan. Tapi saya punya cerita loh kalau soal anak-anak, dunia anak-anak, terus meledak, bawa petasan meledak. Rivi kayak gitu dulunya. Jadi gini, dulu saya, tapi nggak di masjidnya, ini kan masjidnya nih. Iya. Kalau saya sih jarak 1 meter di luar pagar, ya masih lingkungan sih memang. Jadi saya pakai obat nyamuk buat mantik Ini petasan. jangan dicontoh. Terus? Saya dimarahin ada Pak Kiainya, melotot ke saya, dengan rasa takut, panik. Itu yang obat nyamuknya nggak saya matiin, saya langsung kantongin ke kantong. Isinya petasan semua di kantong. Meledak lah tuh di kantong. Gitu loh, jadi sekali lagi ini jangan dicontoh ya. Jangan contoh. Cukup review aja seperti itu ya. Nah ini juga ada informasi lain pemirsa. Jadi ada situasi yang kurang beruntung kembali terjadi di jalur Tengkorak Panorama 1. Jadi di lokasi ini pada Jumat lalu pemirsa. Di Kota Padang ya, Ti? Di Kota Padang ya, ada sebuah truk pengangkut batu bara mengalami remblong saat melintas jalan menurun yang terjal. Karena memang kegagalan sistem pengereman tersebut, akhirnya pengemudi hilang kendali hingga kendaraan ini terguling di tepi jalan. Ya, ini lagi-lagi saya yakin para supir-supir truk-truk tonase besar ini bukanlah sekali dua kali melintas di lokasi yang biasa mereka lalui. Ya kan? Artinya sudah tahu medannya, sudah tahu ininya. Harap berhati-hatilah gitu ya. Tapi syukurnya dalam kejadian ini Vi, pagar pembatasnya ini mampu menahan laju truk sehingga truk ini nggak masuk ke dalam jurang. Ya apapun itu Ti, tapi intinya kan perlu ada kehati-hatian. Kewaspadaan. Apalagi udah mengenal medannya loh. Betul ya. Oh ini tikungannya 30-40 derajat. Nah, itu saya harus ngapain? Nah gitu. Jadi mengemudi truk gampang, perihal gampang, tapi skill. Nah ini yang harus dimiliki. Skillnya ini ya. Itu.